Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Putra Kasih, saat ini kami memantapkan hati untuk merenungkan dan belajar akan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Yosua 20. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, katakan kepada orang Israel, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan seperti yang telah kusampaikan kepadamu dengan perantaraan Musa. Siapa yang membunuh seseorang tanpa sengaja dan tanpa rencana dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu dari penuntut utang darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota itu, ia harus berdiri di depan pintu gerbang kota itu dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberinya tempat sehingga ia dapat tinggal di antara mereka. Apabila penuntut utang darah itu mengejar dia, mereka tidak boleh menyerahkan pembunuh itu ke dalam tangannya, sebab ia membunuh sesamanya tanpa rencana dan ia tidak menaruh dendam sebelumnya. Ia harus tetap tinggal di kota itu sampai ia dihadapkan kepada jemaah untuk diadili dan sampai imam besar yang ada pada waktu itu meninggal. Sesudah itu barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Untuk itu orang Israel mengkhususkan kota Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim, serta Kiryat Arba yaitu Hebron di pegunungan Yehuda. Selain itu di seberang sungai Yordan di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser di padang gurun, di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan para pendatang yang ada di antara mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan tidak dibunuh oleh tangan penuntut utang darah sebelum ia dihadapkan kepada jemaah. Sahabat Scripture Union Indonesia, seperti namanya, kota perlindungan adalah kota di mana seseorang bisa mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari apa? Mari kita lihat nas hari ini. Yosua diperintahkan untuk menentukan kota-kota perlindungan seperti yang telah Tuhan sampaikan melalui Musa. Kota-kota itu merupakan perlindungan bagi orang yang membunuh seseorang tanpa sengaja atau tidak direncanakan supaya tidak dibunuh penuntut hutang darah. Setelah orang tersebut sampai di salah satu kota itu, ia harus berdiri di depan pintu gerbang kota untuk memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota dan ia harus diterima untuk tinggal di antara mereka. Orang kota itu tidak boleh menyerahkan dia kepada penuntut hutang darah sebab pembunuhan yang terjadi tidak direncanakannya dan tidak ada dendam sebelumnya. Ada 6 kota perlindungan yang ditentukan, yaitu 3 di Kanaan dan 3 di sebelah timur Sungai Yordan. Seseorang yang membunuh tanpa sengaja harus melarikan diri ke kota perlindungan. Hal ini karena keluarga korban bisa menuntut balas tanpa menyelidiki kejadian yang sebenarnya. Di kota perlindungan, ia akan diadili. Jika terbukti tidak disengaja, ia tidak diserahkan kepada penuntut darah dan harus tetap tinggal di kota perlindungan sampai imam besar meninggal. Darah orang yang terbunuh mencemarkan tanah atau negeri yang dikuduskan bagi Allah, dan tidak ada pendamaian yang dapat dilakukan bagi tanah itu. Karena itu, darah orang yang sengaja membunuh harus dicurahkan untuk menjadikan tanah tersebut tahir. Apabila pembunuhan terjadi tanpa sengaja, pelaku tidak dihukum mati, tetapi tanah tetap tercemar oleh darah yang tertumpah. Kematian imam besar membawa penyucian bagi tanah itu. Oleh karena itu, orang yang sebelumnya berlindung boleh kembali ke kota asalnya. Kota perlindungan merupakan bayang-bayang yang menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai pelindung kita.
kota perlindungan bagi anak-anaknya. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, Engkaulah kota perlindungan kami. Di dalam Engkau kami aman dari ketakutan dan bahaya. Kami mendapat kelegaan di tengah beban hidup. Kami berlindung pada kasih dan pengorbanan-Mu, sebab di dalam-Mu ada keselamatan dan damai sejahtera. Dalam dekapan lembut kasih-Mu Yesus, kami berteduh. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.